Judul yang Anda buat itu bagi saya ya, saya gambarkan seperti orang yang masuk ke rumah ya, kemudian mengambil pisau di dapur, dan pisau itu untuk membumbun tuan rumah. Posisi kondisi Anda ketika menarasikan Tuhan kami atau ayat-ayat kami. Saya anggap Anda penyusup gelap yang masuk rumah kemudian membumbun tuan rumah. Anda tidak mau terima nggak apa-apa. Masalahnya Islam dengan Kristen tidak ada hubungan, ya. Dan saya tidak butuh edukasi memahami Tuhan kami, ayat kami menurut omongan Anda, tidak butuh gitu loh. Ya, tapi itu bukan tolak ukur kebenaran. Ya, jadi judul ini sebenarnya secara tidak langsung sebuah penistaan, ya. Sudah penistaan. Anda sudah memframing ayat-ayat kitab kami ya untuk dijadikan konsumsi publik di TikTok ini ya. Jadi kenapa kalian merasa tersakiti? Kalau mau marah, marahlah kepada Edis dan juga si Robert Lele. Karena kami di sini mengcounter. Maka kami bertanya, apakah Yesus betul-betul Tuhan? Maka ini adalah hayalan. Kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan yang adalah hayalan? Karena memang ada foto Yesus itu adalah imajinasi. Nah itu dasar kami. Lanjut, ketika Anda bilang saya adalah orang di luar yang masuk ke dalam rumah, mengambil pisau lalu menghabisi orang yang punya rumah. Setahu saya kalian itu nggak punya rumah, kalian itu penumpang gelap. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Karena aku Nah, ini loh, sabar, kita sabar, ini nggak lagi gantian. lari-larian, kita Iya, santai. Saya santai. dari tadi loh. Pertama Anda bertanya, Unirifa kakinya sudah sehat, memang kaki saya kenapa? Kan itu saya bingung pertanyaan itu. Emang saya pernah lihat sakit video, apa, ada gitu? video kakak lagi maaf ya, bukan saya pernah lihat di video VT, kakak lagi pegang tongkat karena bilang Oh, itu setahun yang lalu. Udah lama, Erik. Oke, saya jawab. udah lama itu. Makanya kita jangan Aduh, sampai itu sudah Mirip setahun udah yang sehat, lalu. ya puji Tuhan kalau udah sembuh, puji Tuhan kan gitu. Enrico, kalau bicara tuh tenang gantian biar kita tuh dapat jernih apa yang dibicarakan. Iya, biar nggak pusing apalagi pakai headset tuh.
Enrico, yang pertama saya bilang, saya pernah keseleo di Bandung dan jatuh pakai tongkat karena keseleo. Alhamdulillah cuman berapa bulan ya, 3-4 bulan sembuh, pulih, aman, nggak ada masalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Yang kedua, pertanyaannya adalah, Uni Rifa dosen bukan? Saya ini guru besar untuk OTEN, iya, tapi saya adalah seorang mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam yang tanggal 15 ini akan wisuda, lanjut S2 mengambil jurusan yang kurang lebih sama. Nah, kamu kan, saya bingung tiba-tiba buka suara langsung ditanya nih. Pertanyaannya adalah, kamu siapa? Silakan. Nama saya Erik. Terus, kamu di sini orang karena saya gereja udah lama, Advent. ya, udah lama saya Advent sama dengan Kak. Iya, kalau saya sama tidak- Pastor Roding memang sudah lama. Kan saya lagi ngobrol sama saya tuh. Saya di Komale, saya baru kenal. Saya sering nonton Komal-Komal Mbak Rifa. Saya sering nonton, tapi nggak susah masuk ya. Syukur bisa ketemu ini. Kalau saya agama saya hak Kristen hari Minggu. Ya. Pertama, Oke, iya. sebentar dulu nih. Ini ada telepon masuk nih, bentar ya. Kakak Pera, ambil alih dulu ini. ada telepon masuk. Oke, lanjut nih. Oke, mungkin kita balik lagi ke pembahasan sambil nunggu Dinda Rifa ya. Bang Erik, gimana ini? Budarnya atau Bang Erik? Sama aja. Mana yang bisa tahu ayatnya? Iya, yang Masuk, tadi itu aja. Yohanes 5:30. Oke. Erik Jo masih ada? Aku lagi di kerjaan Kak, tolong handle Kak. Thank you Kak. Oke, baiklah. Yohanes 5 ayat 30 tadi ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengarkan, dan penghakimanku adil, dan aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa dikatakan dia diutus, dia hamba, dia nabi, dia utusan? Karena dia datang sebagai manusia, datang ke bumi. Ya, dia Mesias yang diurapi. Yang diurapi itulah Kristus, yaitu Yesus Tuhan. Gelarnya Tuhan. Datang dalam keadaan sebagai manusia. Itulah makanya boleh kenapa dia bertanya. tidak. Tunggu. Itulah makanya dia berkata, kenapa dia berkata-kata tidak dari dirinya sendiri, tapi dari hakikatnya lah. Semuanya itu. Apa yang dia lakukan di bumi ini, itulah yang dikatakan siapa? Hakikatnya itu. Hakikatnya itu siapa? Yaitu Yahweh gitu. Oke, kalau Bunda sih mau lihat secara eksplisit yang tertulis saja. Berarti di sini kan Yesus ini pertanyaannya sebagai Tuhan atau sebagai utusan di ayat Yohanes 5:30 ini. Silakan. Dia dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu Kristus. Kristus ini kan yang diurapi sebagai manusia. Gelarnya Tuhan di kota Daud. Dia juga juru selamat. Itu. Pertanyaannya, Yesus ini Tuhan atau utusan? Itu aja. Dia gelarnya Tuhan. Gelarnya Tuhan. Berarti di sini Yesus adalah Tuhan. Yes. Kenapa di sini tertulis dia adalah utusan? Nggak apa-apa kan, datang ke bumi, kan turun ke bumi. Oh gitu. Maka dikatakan karena hamba. gini Bu Dani, di ayat ke 31-nya kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar, ya kan? Iya. Berarti siapa yang bersaksi tentang dia yang benar? Ada Itulah yang Yohanes. lain. Sebentar. Murid-muridnya. Sampai di ayat 32. Ada yang lain bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksian diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Dia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi di ayat 36-nya ya, tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian dalam aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Di ayat 36 ini, Yesus di sini sebagai utusan Bapa yang diberikan pekerjaan. Bagaimana mungkin Ibu bisa katakan bahwa Yesus ini adalah Bapa itu sendiri? Ya, kenapa dikatakan dia utusan? Dialah
begini, Semuanya firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kalau Makanya diberi- dia turun ke kalau- bumi sebagai utusan. kalau diberikan jadi dia berarti ada yang firman memberi. hidup. Firman kalau yang diberikan, hidup. kalau diberikan berarti ada yang memberi, betul? Dia wujud daripada Bapa itu. Ibrani 1 ayat 3. Wujud dari Bapak itu di mana Ya, itu, Bu? Ibrani 1 ayat 3. Kenapa kalian nggak berani baca itu? Ibrani Coba Ibu 1 ayat baca. 3. Ya, Ibu baca Oke. coba. Ibrani 1 ayat 3. Makanya, dan sebelum Ibrani juga di Yohanes 1 ayat 1, sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman Yahweh. Nah itu. Oh, kalau itu berasal dari surga. Dia itu iya, tunggu dulu, iya, dia paham, bukan paham. manusia biasa seperti kita manusia berdosa atau seperti para nabi manusia berdosa. Tidak. Yesus itu adalah firman Yahweh. Kalimatullah. Yesus ini adalah kalimatullah. Dan sebelum Abraham ada atau Nabi Muhammad, aku sudah ada. Kalau saya Yes. percaya perkataan Bu Darni dan Pak Erijo, saya percaya sama perkataan Yesus saja, karena jelas di ayat 36 ini bahwa Yesus hanya diserahkan Bapak kepadanya pekerjaan-pekerjaan, jadi dia melaksanakan pekerjaan itu juga. Kadar Ya kan? coba cari ayatnya Kak, saya lupa di mana. Sebab sebelum nabi-nabimu ada, aku sudah ada. Sebelum Nabi Abraham, Bapak di mana? Bapak cari sendiri aja nanti. Iya, Silakan. cari. Kalau Sebelum Bunda nih, sekarang ke poin. Sekarang Sebelum fokus. Abraham ada, aku sudah ada. Fokus Iya. yang Bunda tanya. Iya, sama itu. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya, betul? Iya. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi saya tidak percaya dengan apapun yang dikatakan Bu Darni dan Pak Erijo. Jadi saya percaya Siapa yang dengan apa bertanya yang sama dikatakan kami? Kalau nggak Yesus. percaya, bagaimana Makanya ya, Kak? kalau memang mau memberikan jawaban pakai Bagaimana data yang di kita percaya Bible. sama kita? Perkataan Yesus yang saya tanya perkataan Yesus Benar. karena Apa saya yang- membawa Berarti data kakak percaya apa yang perkataan saya katakan Yesus. benar. Sekarang tolong Pak Erijo tunjukkan kepada saya. Yohanes 8 ayat 58. Ini kata Yesus, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ayo. Nah, kakak tadi Iya. kakak sebentar. Tadi kakak mengatakan tidak percaya omongan kami. Oke, berarti apa tadi baca dalam Yohanes berapa tadi kak? Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Berarti kakak Abraham percaya, jadi, sebelum Abraham ada, telah berarti ada. kakak percaya apa kata Yesus? Berarti sebelum Abraham ada, jauh Aku sebelum sudah ada. diperdalam, aku sudah Iya, ada. Haleluya. itu tidak saya tidak menolak di situ. Berarti Ya. kamu percaya? Sekarang yang saya tanya Nah, tadi kata Bu Percaya Darni, ini. Wait, bahwa Kata izin, ini. izin, Kak. Kata Yesus. gantian dong guys, kok satu-satu nggak bisa sih? Kak, coba bertanya. Apa yang Kak, dikatakan Yesus Allah. saja. Kadar izin. Oke. Aku tadi mengatakan, kakak tadi mengatakan kakak nggak percaya sama saya sama Kadar lebih apa kata Yesus. Oke, saya mau nanya. Tadi saya mengatakan jauh sebelum Nabi Abraham ada, aku sudah ada. Berarti kakak percaya apa kata Yesus? Jauh Iya, tapi Bang Erijo kan harus tahu dulu dong. Poinnya tadi apa yang Nah, Bunda dulu. yang saya Iya, tanya? tidak, itu aja. Yang saya tanya, apakah di kesaksian Yesus tentang dirinya Iya, ini Yesus sudah bahwa di bersaksi, sini Kak. dia mengatakan dirinya Nah, Tuhan? jawab pertanyaan saya kak. Kalau jawab kakak bilang kakak ada Loh. percaya omongan Yesus. Bantah Biblenya sendiri, bantah Biblenya sendiri. Bantah Biblenya sendiri. Cuma satu pertanyaan saya kak, iya atau tidak? Ya. Pak Erikjo coba fokus dong, fokus. Iya, entar dulu. Yang Tadi saya mau belum Tadi ada, kan belum kau ada. bilang kau tadi nggak percaya sama Erik dengan Diarni. Kamu lebih Kau percaya hanya percaya sama Yesus. Saya percaya apa yang dikatakan Yesus tidak? di Biblenya, di Jadi Bible kau ini percaya kalian. ini. Sebelum Karena di Abraham Yohanes, ada, aku sebentar, sudah ada. kesaksian Yohanes Gini. 5:30 sampai 39 kesaksian Kak. Yesus tentang dirinya. Iya, Kak. Dari sini Yesus berkata dia hanya utusan. Jawab Tetapi pertanyaan saya kenapa dulu. Bu Jawab, Darni iya atau bisa tidak? bilang Aku kalau cuma Yesus tanya, Kak. itu adalah Yes, Tuhan? Iya atau tidak? Tadi kakak bilang sama sebentar. Tadi belum ada sejam. Berapa menit yang lalu mengatakan kakak tidak percaya omongan saya sama Kak Darmi bersama kata Yesus. Yesus Karena berbicara- Pak sebentar, Erijo dan Bu sebentar, Darni Ratu. bilang Yesus itu di ayat ini Sebentar. mengatakan dirinya Tuhan. Aku cuma minta iya atau tidak, ya. Aku cuma minta omongan dari omongan kakak, jangan panjang lebar, jangan cuma iya atau tidak, ya. Nggak ada yang lain itu. Tadi dalam Yohanes Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Nabi Abraham, jauh sebelum Nabi Abraham ada. Iya atau tidak? Percaya tidak? Iya atau tidak? Iya. Ya udah, selesai. Lah iya, semua kita juga sebelum apa asalnya dari Bapak. Apa kita tahu? Cuma satu, jauh tadi bilang. Tadi Pak. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak sama Pak Darni, Bu Darni nggak dijawab. Apakah Yesus di dalam kesaksian dirinya ini mengatakan dirinya adalah Tuhan? Itu loh pertanyaan saya. Iya, dia Berapa Erik?
Tadi ada mengatakan jauh sebelum Abraham aku sudah ada di mata tertulisnya Kak Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 58. Ulangi Kak. Ulang ya. Di mana datanya dia mengatakan dirinya Tuhan? Itu loh yang pertanyaan saya loh. Siapa Sekarang saya tanya. siapa berani para nabi ngomong sebelum Abraham jadi aku sudah ada? Ada enggak? Jadi gini begini Kak ya. Salomo. Jauh Salomo Nabi juga. Abraham ada di perjanjian lama Kak. Salomo juga iya. Salomo apa? Gimana Apa kata sih? Salomo? Ada di Bibelnya itu. Apa kata Salomo? Apa kata Salomo? Bentar, kata Raja sabar. Salomo? Sekarang jangan, nanti kita kupas ke Oh, kanan. jangan dikeroyok lah. Iya. Aku buka ayat, Aku aku buka bilang ayat. Nggak mau, dikeroyok. nggak mau jawab Uni, nggak mau jawab. Bukan mau jawab, Ini. saya mau nanya. Tadi kakak omongan kalian saya pertanyakan. Saya orangnya pegang cakap Kak. Saya pegang ngomongan. Tadi kakak bertanya, menjawab, mengatakan kakak lebih percaya Israel kita daripada saya, daripada lebih percaya kata Saya Yesus. percaya apa yang Lebih- iya, dikatakan lebih percaya. Yesus. Ini Aku ayatnya, percaya. dengar ada ayatnya. Itu Yohanes karena Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepada mereka, kalian berdua Aku ngomongnya berkata kencang, kepadamu, keras. sesungguhnya Gantian sebelum lah Abraham Budiani. jadi, aku Iya, telah betul. ada, katanya. Bayangkan Jadi ini. kakak percaya dengan ayat itu? Iya atau itu? tidak? Iya atau tidak? Sebentar dulu, siapa yang lebih duluan terciptakan? Yesus kan? Pertanyaanku, Yesus kapan lahir? Enggak, jangan. Aku cuma nanya sama Mbak tadi. Mbak mengatakan kakak lebih percaya omongan lebih percaya apa kata Yesus. Sekarang saya tanya dari ayat yang tersebut dibacakan. Begini loh. Mbak Ade, Begini berarti loh. kakak Aduh, iya atau sekali percaya kali. itu tidak? susah loh Bang Erik ini nggak bisa diajak diskusi Uni. Nah, Jadi jawab aja ya tidak. karena Sekali gini, bro. Kalian tak bisa ngajari kami. aduh. Bukan nggak ngajarin, ini kalian aja seenak kalian dari tadi Loh, bicara, kami bukan diamkan. berbicara, aku nanya omongan dia karena dia lebih Bergantian, percaya iya, isi kata kalau Anda Yesus butuh jawaban, daripada saya, Anda makanya saya dengarkan orang tanyakan. menjawab. Dalam tadi Yohanes berapa mengatakan Kalau jauh sebelum Anda Islam ingin menjawab, mendengarkan Abraham ada, dia orang sudah Islam ada. yang menjawab Dan Alkitab. dia mengatakan dia Woi, percaya kalian berarti Di mana dasarnya? ngomong. Ya ampun, gantian. Kondusif kalah kalian membantahnya. Bisa kondusif nggak? Emang biawak orang-orang ini. Bisa kondusif nggak? Bang Erik bisa kondusif nggak? Nggak saya turunin. Bisa kondusif nggak? Enggak, aku Kalau- cuma kalau- satu hal. Iya, kalau atau udah tidak, jawab kenapa? kembali. Nggak Karena mau tadi diskusi, omongan kakak. udah turun aja Loh, Pak. nggak mau Turun diskusi. aja kalau nggak mau diskusi lagi. Kayak kesurupan. Iya. Macam kesurupan. Bukan kesurupan, Biasa saya cuma aja bertanya lah. iya atau tidak. Ya Jawab sekarang. kalau kau mau orang menjawab, kau dengarkan orang Oke. ngomong, jangan Saya kau ada aja pertanyaan. ngomong dari tadi. Tadi saya Orang ulangi lagi pertanyaan ngomong saya. pun kau masih Umi Rifa ngomong. juga bertanya, saya Inilah minta jawabannya. penyakit kau. Ya. Orang masih ngomong. Orang masih ngomong. Bang Erik Oke. masih ngomong. Uniripa Jawab. lagi ngomong. Diam dulu. Saya Bisa nggak pertanyaan, teratur? saya ulangi Mendengarkan pertanyaannya. orang. Mbak tadi Kau mengatakan diam Mbak dulu. lebih percaya kata Kau lebih parah daripada Bu Darni. Bu Darni aja perempuan masih bisa dia didiamkan. Kau laki-laki. Heran aku loh. Kau ini kan Kristen. Kau tunjukkanlah roh-roh kebijaksanaan dalam diri kau. Ngapain kau terkencang-kencang ngomong kayak gitu? Kita lagi nggak kelahi kok. Kita diskusi kok. Santailah. Santai. Kalau kau benar, akan tenang kau menjelaskan. Kau dengarkan kami menjawab. aku cuma bertanya Jawaban dari itu- omongan dia. Kau Karena diam tadi dulu, dia nggak gantian percaya ngomong omongan dari saya. tadi Oke. kau bicara Dia dengan nggak percaya Univera, aku diam. Kau nih Saya. lebih parah kau dari Bu Darni itu enggak? Pertama, kau di Komal Islam kami izinkan banyak bicara, tapi ku tengok enggak ada. Kau ini tahu dirinya. Orang dari tadi diam, kau banyak kali ngomongnya. Gantian dulu. Bisa gantian? Ya silakan. Aku cuma satu pertanyaan kok. Saya cuma bertanya. Oke, saya Bisa bertanya dulu. nggak Saya kau bertanya dulu. mendengarkan kami di sini? Kami ini, kau tahu nggak? Room Islam itu hak vetonya, haknya ada pada diri orang Islam. Loh, Kalau saya kami masuk banyak. izinkan Saya kau bicara, banyak masuk ruang room nggak ada kayak gini ada kalau hak veto. kau tidak nyaman, kau bisa turun biar Saya kami saya diskusi sama nyaman, Bu Darni. tetapi kan dalam baru masuk kok Mbak. Iya Tapi gantian bukan kau ngomongnya. yang Rifan tadi kami baru di masuk, sini. bukan dari awal. Bukan Jangan bilang kau hak yang veto. ngatur kami di sini. Kau pula yang Juga ngatur-ngatur. ada hak veto. Sudah kau di bawah saja. Sudah turun kau dulu. Kau Bikin perempuan, parah kali. pusing Kau aja perempuan dengarnya. nggak ada kayak kau. Nggak ada perempuan kayak kau. Ya, perempuan pun nggak ada. Aku pun malu kalau perempuan kayak kau ini. Serius, ya. Kita, kalau memang kita benar, nggak perlu kejang dan tegang-tegang kayak gitu, ngomong biasa aja. Kau bertanya, kami menjawab. Kami bertanya, kau menjawab. Santai lah bro. Ngapain kayak kejang-kejang kayak ketakutan gitu? Apa yang mau kau kejar? Kami tidak akan kabur dari sini karena ini rumah kami. Nah kau diizinkan masuk rumah di sini kok. Apa kau itu? Macam terguncang ku tengok. Nampak kali terguncangnya. Kau mentang-mentang Univera santun, ku dengarkan dari tadi. Ini aku ngasih baik kau lagi dapat telepon dari keluarga aku dari tadi ya.
Univera dari tadi santun ngomongnya. Nggak pernah Univera nih kalau ngomong. Bahkan kau ketemu aku kulibas kau. Kena aja kau memperlakukan saudari kami kayak gitu. Kau jantan. Coba santai. Apa yang mau kau apakan? Kalau kau memang benar, gini loh ya bro. Kalau agamamu benar, nggak perlu kau kejang-kejang menjelaskan. Santai. Tunjukkan kalau agama kau baik. Kau ayo ketemu, ajak ketemu ya kau lah, bayarkan ongkos aku ketemu kau. Penting kali kau rupanya ketemu, naik kau lagi ke sini kalau kamu diskusi. Hargailah diri kau sebagai manusia. Normal kalau diskusi itu. Tadi Bisa kau bilang diskusi mau ngajak baik-baik. aku ketemu, ngomong hajar aku. Kau bilang tadi belum kan kalau ketemu kau hajar kok. Nggak Ayo ada keluar, urusan saya tunggu ketemu di sama Jakarta. kau, nggak penting. Santai Bang Apa Eri. berani ketemu Kalau kau? kau Penting ketemu, kali kau kau mau hajar bertanya. aku. Aduh, ya Allah. Menghajar apa? Menghajar membabak belurkan kau Ayo, dengan yaudah, ayo, argumen ketemu saya makanya di kau Jakarta. telinga. Ayo. Ya udah Saya kau ketemu di bayar Jakarta. ongkos, kau kirim duit sama Ngapain aku. aku Kau bayar kirimkan kau? duit sama aku. Ya udah kau yang ngajak aku ketemu, kau yang bayarkan kau duitnya. juga, Aku datangi tadi kau, ini ada tampar mukamu, rekaman bamak kau ya. bapakmu ku tampar. Aku rekam omongan kau tadi. Bang Erik, Bang Ya, Erik. kau Kau mau rekam hajar aku, aku. mamak Ayo kita bapakmu ku ketemuan di mana? tampar kalau orang kayak kau Jakarta ini. ya. Gak ada gunanya buat peradaban. Turun kau. Kau perempuan, Kita tahu kau malu. laki-laki sama perempuan berantem. Kau pikir takut aku sama kau? Bamak bapak kau Gimana takut. kau dengan istrinya kayak gitu? Ya Allah. Habis babak belur bininya dibuatnya. Terus Iya. gua di depan belakang bininya ini. Gak sanggup bininya berkata-kata depan dia, kelahi bininya, kalah bininya kan. Sanggup aku bang katanya kan. Kau pikir kami takut kali sama kau? Mamak bapak kau pun aku nggak takut. Orang kayak kau tuh nggak pantas dihargai. Kenapa kau nggak menghargai orang perempuan yang ada di Komal ini? Dari tadi ku biarkan kau hantu belau. Kami menghargai orang yang memang layak dihargai. Orang kayak kau nggak layak dihargai, tau kau? Penyembah manusia kayak kau ini yang menawarkan Tuhan berkelamin, depan kami nggak ada harganya. Kalian kami hargai kalau kau menghargai diri kau di sini. Ini room Islam bos, bukan room di sini tempat kau gereja menginjili menyesatkan orang. Ku biarkan kau dari tadi ngobrol dengan Univera, santun kakakku bicara. Kalian ngomong Kemana Dinda? Aduh. Dinda, kenapa Dinda? Kena tombak ya? Sebentar ya, Bunda izin bentar lagi azan ya. Uni Rifa naik lagi Dinda. Uni monitor Dinda. ya. Assalamualaikum kita ini. Ya jadi teman-teman ya. Gini loh. Bagaimana santunnya room Islam. Kalian melihat bagaimana kami membiarkan dua orang tadi bicara dengan kakak kami. Kami tidak nimbrung. Karena qadarullah Papi Gembala sama Pastor Rudi mungkin tidur. Nah saya dari tadi itu karena sibuk ada urusan. Lagi sholat Jumat. Tapi sama pastor. Iya, jadi saya juga tadi ada kegiatan. Nah, saya biarkan tiba-tiba saya dengar ini. Kakak saya kalian keroyok, padahal ini Komal Islam. Di sini kita lagi nggak menang-menangan. Kalau memang agama kalian benar, sampaikan dengan cara baik-baik. Apa salahnya? Ini enggak. Aku yang kau hadapi ini. Jangan kau pikir mentang kau jantan, aku takut sama kau. Nggak ada rasa takutku sama sekali. Selagi yang kulawan bukan Tuhanku, bukan nabiku, bukan orang tuaku, bukan suamiku, bukan keluarga terdekatku, bukan ulama-ulamaku. Pantang bagiku takut dengan kau. 7 turunan kau pun aku nggak takut. Serius loh. Paling aku mati cuman. Apa memang mau matinya kita semua ini? Jangan kau pikir aku takut. Kau ngancam aku lebih tinggi daripada kau, lebih beringas aku. Kujumpai kau. Kujumpai kau di Jakarta, kita ketemu, kita Jakarta. Apa maumu? Orang di sini tempat kita diskusi lintas agama, bukan tempat kau suka-suka bapak moyangmu. Diizinkan di Komal Islam, malah seenak-enak udel kau. Siapa kau? Emang kau penting bagi kami? Enggak, bro. Di sini tempat kami mengedukasi publik tentang agama Islam, dan kau diberikan hak untuk menjelaskan agamamu, tapi kau hargai orang di sini. Kalau kau
Kalau kau mau menyebarkan untuk mengajak orang menyembah Tuhan berkelamin, silahkan. Tapi kami berhak untuk menyanggah itu. Ngerti ya? Karena bukan apa-apa. Mungkin di gereja bisa kau kibul-kibuli orang. Ini room muslim, bos. Di room muslim ini, di tempat kami mencoba mencerdaskan anak bangsa. Kalian kami hormati, kami hargai dengan cara apa? Mau diskusi silakan, bagus-bagus kita. Tapi bukan tempat kalian mau menjajah room-room Islam. Aku paling anti sama orang-orang Kristen yang mau menjajah room kita. Anti kali aku itu. Keras kali aku tuh. Jangankan kalian oten. Yang Islam aja mau menjajah komal orang Islam. Wah, palak kali aku nengoknya itu. Ya. Jadi kalian itu, kalau memang Tuhan kalian itu Tuhan, nggak perlu kalian sampai kejang-kejang menjelaskannya. Simple aja. Apa alasannya? Jelaskan. Tahap apa aja dari tadi. Ditanya baik-baik berkali-kali loh sama kita loh. Bisa nggak diskusi baik-baik? Itu loh. Ya, Christian. Selamat siang. Selamat siang. Kristen ya, Pak. Ya, Ya, bersama betul. saya, kalau saya Bunda Gembala ini, syarat diskusi dua arah, buka kamera dan pakai data. Itu pun harus ada kapasitas dan kapabilitas. Kalau tidak, bertanya saja. Tidak ada perintah kepada saya untuk berdebat dengan orang jahil. Yang boleh adalah saya mendebat orang-orang dengan cara baik. Dan kalaupun terjadi nanti istilahnya adalah baku hantam, itu sudah masuk ranah memerangi. Diizinkan bagi saya memerangi orang yang memerangi saya, perang dengan argumen, ya. Kalau kalian mau kelahi sama saya ya boleh juga. Tunggu aku dulu, belajar aku karate dulu sebulan ya. Kau tunggu aku kalau kau jantan. Silakan Yesus Christian Tuhan. Jupri. Ya. Ya, tapi sebelumnya Bang Christian mau diskusi apa mau bertanya aja? Kalau mau berdiskusi silakan on cam. Kalau mau bertanya aja boleh nggak on cam, tapi bertanya aja ya. Tapi nggak diskusi. Betul gitu, Dinda? Yes, kakakku sayang. Silakan buka kameranya, Bang. Saya undang ya, coba. Silakan, Bang. Bang Christian, mau diskusi apa mau bertanya aja? Oh, kalau diskusi gimana? On cam. Sudah saya Buka undang. kamera dulu. Open kameranya. Udah diundang tuh. Kamera. Santai aja kita, santai. Masih siang kok. Tengok anak-anak Teos nih, Chef Edi Sidabutar. Nggak ada Tuhan kalian menyelamatkan dia. Katanya Tuhan kalian juru selamat. Aku minta tolong kalian. Katanya Tuhannya juru selamat, Oke. tapi Chef Edi ya silakan Pak. Oke, saya tidak bertanya tapi menanggapi judul saja ya. Boleh? Ya tapi sebelumnya jelaskan kapasitas kapabilitas sebagai orang awam atau sebagai orang yang berilmu. Monggo. Masalah kapasitas gimana maksudnya? Oke, gini ya Pak, saya ini Islam. Di Islam itu kami diajarkan untuk kalau mau diskusi dua arah dengan orang yang punya kapasitas ilmu. Karena kalau saya diskusi dengan orang-orang yang tidak berilmu itu namanya saya zolim. Artinya saya merendahkan orang-orang jahil. Orang jahil itu diajari, diberikan ilmu, bukan diajak, ditanya-tanya, diajak diskusi. Kenapa? Sama seperti saya udah terlatih MMA, lalu saya ajak orang yang nggak pernah MMA untuk kelahi dari tinju, itu namanya zolim. Makanya saya tanya, kapasitas penjelasan Bapak ini datang dari seorang yang terpelajar atau dari orang awam yang mengaku paham? Dan nanti saya bisa mengimbangi gitu loh. Jadi saya nggak perlu banyak bertanya kalau Anda nggak terlalu paham nanti. Saya orang awam yang mau belajar. Oke, berarti Bapak orang awam ya. Jadi apapun penjelasan Bapak nanti, kalau bisa lampirkan teks-teks tertulis. Jangan dari sisi pribadi Pak. Kalau dari sisi pribadi namanya asumsi. Boleh di gereja Bapak mungkin asumsi nggak apa-apa, tapi kalau kami, kita kan universal di sini nih, konteksnya kan umum nih. Kalau bisa usahakan jangan asumsi liar. Bisa ya? Oke, saya hanya menanggapi judulnya saja. Oke, boleh silakan. Oh, judul yang Anda buat itu bagi saya ya. Saya gambarkan seperti orang yang masuk ke rumah ya. Kemudian mengambil pisau di dapur
Dan pisau itu untuk membumbun tuan rumah. Artinya pisau itu diambil orang lain dan akhirnya disalahgunakan gitu ya. Padahal tuan rumah punya pisau itu bukan untuk membumbun, tapi untuk potong buah, rajang sayur atau potong daging. Tapi ketika ada orang luar masuk ya ke rumah itu, kemudian pisau tersebut untuk membumbun tuan rumah. Artinya apa? Anda adalah orang luar dari kekristenan ya. Kristen yang hadir pada abad pertama di Israel itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang muncul di Arab pada abad ke-7 ya. Jadi tidak ada tolak ukur kebenaran ajaran Kristen itu harus dinarasikan oleh Islam. Nah, oleh sebab itu bagi saya judul itu adalah judul orang luar atau penyusup gelap yang akhirnya mengobrak-abrik isi rumah itu ya. Sebab apa? Anda tahu tentang Yesus kan dari sumbernya kitab Perjanjian Baru. Di luar itu kan hanya sempalan-sempalan, comotan-comotan ayat yang tidak jelas di mana arahnya dan bagaimana narasinya kan. Nah, kisah Yesus secara lengkap Anda kan pasti tahu di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Dan kitab Perjanjian Baru, para penulisnya mereka adalah orang-orang Kristen ya, murid-murid Yesus ya. Tapi ketika kitab Perjanjian Baru ini dipegang oleh orang lain termasuk Anda, akhirnya ayat-ayat itu ditafsirkan, dinarasikan justru membumbun orang Kristen. Izin Pak Christian, kalau udah dapat poinnya langsung aja ya Pak. Ya, sekalian Bunda minta izin dulu. Bunda mau sholat zuhur bentar ya, 5 menit. Boleh. Jadi itulah posisi kondisi Anda ketika menarasikan Tuhan kami atau ayat-ayat kami. Saya anggap Anda penyusup gelap yang masuk rumah kemudian membumbun tuan rumah. Anda tidak mau terima nggak apa-apa. Masalahnya Islam dengan Kristen tidak ada hubungan, ya. Dan saya tidak butuh edukasi memahami Tuhan kami, ayat kami menurut omongan Anda, tidak butuh gitu loh. Jadi silakan Anda membuat pembenaran ini begini begitu berdasarkan ini, silakan. Ya berdasarkan teks aslinya, berdasarkan apa? Mungkin Anda lebih tahu, lebih banyak belajar daripada saya. Karena saya kan orang awam, ya. Tapi itu bukan tolak ukur kebenaran, ya. Jadi judul ini sebenarnya secara tidak langsung sebuah penistaan, ya. Sudah penistaan. Anda sudah memframing ayat-ayat kitab kami, ya, untuk dijadikan konsumsi publik di TikTok ini, ya. Jadi itulah Anda menjual agama kami untuk. Poinnya apa Pak? Poinnya bahwa judul ini adalah dibuat oleh orang-orang penyusup gelap yang tujuannya untuk membumbun orang Kristen sendiri, dalam arti memojokkan kekristenan, menyudutkan kekristenan. Padahal dengar dulu. Padahal Anda tahu tentang Yesus itu bersumber dari kitab yang ditulis oleh orang-orang Kristen, ya. Anda harus tahu apa maksud dan tujuan kitab itu ditulis. Ya, tertulis dalam Yohanes 20 ayat 31. Semua yang tercantum di sini supaya Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Mesias. Oleh karena namanya jadi poinnya apa yang tertulis di Bible Anda percaya, betul? Harus percaya, betul? Oke, dapat poinnya. Silakan Uni, mungkin apa yang tertulis di Bible harus dipercaya, itu katanya. Lanjut Uni. Saya tadi menghitung sekitar 3 menitan ya. Saya menghitung, saya diam, saya tidak tanggapi, saya tidak ganggu, supaya saya mendengarkan semua yang Anda sampaikan, keluh kesah Anda. Baik, kita bicara tentang judul dulu. Yesus Tuhan, hayalan saja. Ini bukan penistaan, ini pernyataan pernyataan ilmiah. Kenapa seperti itu? Saya akan tunjukkan datanya dulu, bahwa kami berpijak kepada literatur pernyataan dari situs lain dalam liputan 6 ini. Ini apa ya, landasan argumen atau judul ini. Menurut liputan 6, di sini dikatakan dengan judul terungkap wajah asli Yesus. Ternyata dikatakan di sini bahwa
Kalau kita lihat di sini, ya maaf, Anda boleh marah kepada orang lain ya, jangan ke kami. Selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni imajinasi seniman. Ya, jadi Yesus baik secara foto dan patung yang kita lihat sekarang ini itu adalah hasil imajinasi. Apakah imajinasi adalah hayalan? Betul. Imajinasi adalah hayalan. Dan apa maksud ajaran hayalan? Kenapa umat Islam kok bikin tema seperti ini sih, kayak penistaan? Sebenarnya ini bukan tema kami yang angkat sebenarnya. Inilah kenapa kadang-kadang ketika ada orang Kristen yang berapologet menyerang agama Islam lalu kami mengcounter, yang menjadi korban itu kalian yang awam. Mata kodok si Robert Lele menyanyikan lagu ajaran hayalan saja. Edis mengejek nadom azan kami dengan hayalan saja. Saya sebagai seorang pengkaji ilmu agama mencari tahu apa sih definisi hayalan ini. Ada nggak sih ajaran yang terafiliasi dengan halusinasi, hayalan, dan imajinasi? Ketika kami mengkaji dan mempelajari ternyata Kristen penuh dengan ajaran dongeng, hayalan, dan halusinasi, seharusnya kalian harus siap dulu. Kan kalian yang menyerang duluan. Ini kan tema ini kan terinspirasi dari kalian ini beredar nih. Jadi kenapa kalian merasa tersakiti? Kalau mau marah, marahlah kepada Edis dan juga si Robert Lele. Karena kami di sini mengcounter. Maka kami bertanya, apakah Yesus betul-betul Tuhan? Maka ini adalah hayalan. Kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan yang adalah hayalan? Karena memang ada foto Yesus itu adalah imajinasi. Nah, itu dasar kami. Lanjut, ketika Anda bilang saya adalah orang di luar yang masuk ke dalam rumah, mengambil pisau lalu menghabisi orang yang punya rumah. Setahu saya, kalian itu nggak punya rumah. Kalian itu penumpang gelap. Kenapa? Kalian mengklaim pengikut Yesus. Apanya yang kalian ikuti? Kalian mengklaim Tuhan kalian dan Yahudi sama. Sejak kapan orang Yahudi menuhankan orang? Kalian itu adalah orang yang menunjuk satu rumah, mengaku bahwa itu rumah kalian, lalu kalian mengatakan ini rumah kami, kalian nggak boleh masuk. Lucu. Nah, terkait tentang dialog lintas agama, coba belajar ilmu filsafat umum atau ilmu pendidikan dulu dan ilmu secara umum. Apa maksudnya? Yang namanya ilmu itu konteksnya universal, siapapun berhak untuk mempertanyakan dan membahasnya. Makanya jangan dikatakan Yesus itu kristologi kalau nggak mau dibahas. Kristologi, Kristos, Logos, Kristus itu artinya merujuk kepada Mesia atau Yesus, Logos artinya ilmu. Ilmu kristologi itu milik siapa aja, setiap orang boleh membahasnya. Jangan ada monopoli, kecuali ada di undang-undang, tidak boleh dibahas. Nah, yang kita bahas ini adalah namanya kristologi, ilmu tentang Kristus atau tentang siapa Yesus. Nah, begitu juga dengan teologi, teos dan logos, ilmu ketuhanan. Jangan ada monopoli sendiri. Kalau Anda punya undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga yang ada di Indonesia secara hukum sudah dibekukan dan diakui bahwa tidak boleh membicarakan tentang Yesus dan Bible di ranah publik dan itu disahkan oleh negara, saya orang pertama yang akan berhenti bahas Bible di depan publik loh. Masalahnya adalah kitab kalian itu beredar, situsnya beredar, bisa dibaca siapapun. Kenapa kami sebagai anak bangsa nggak boleh mengkaji, membahas? Sementara kalian mengambil ayat-ayat kami, hadis-hadis kami, lalu kalian selewengkan di komal-komal kalian. Kami mereaksi dengan membuka komal-komal supaya kalian bisa menjelaskan tentang apa alasan Yesus dituhankan. Kalian mengatakan bahwa kami melakukan penistaan. Yang mengatakan Yesus mati terkutuk kalian. Yang mengatakan Yesus Tuhan berbulu kalian. Yang mengatakan dia Tuhan diseret mati ditelanjangi kalian. Kok kami dituduh menista? Ada apa ini? Yang menginjak Bible adalah logika. Kemudian kalian mensupport dia. Sementara kami memasukkan dia ke penjara. Kok kami dituduh menista? Pak, kalau kebencian sudah tertanam, tolong hilangkan ketika kita diskusi. Mari kita objektif, pakai data literasi kalau kita sedang diskusi. Kalau Anda memang memiliki wawasan tentang ketuhanan, punya ilmu pengetahuan, sampaikan di sini tidak apa-apa. Tapi lihat dulu basicnya apa, pengetahuan atau kesoktahuan. Kalau saya ini ilmu pengetahuan, kenapa? Yang saya tampilkan adalah literatur. Yang saya baca itu adalah sesuatu yang diizinkan dipublish di Indonesia. Badan hukumnya ada, liputan 6 ini datanya ada ini. Boleh diterima ini, kalau enggak ini akan ditutup sama situs negara kita. Nah, jadi tolong, saya sudah bilang, kalau kalian umat Kristen, kalian boleh bertanya. Kalau kalian awam, kalau kalian berilmu, silakan kalian jelaskan. Jangan intervensi, kami boleh diskusi atau tidak. Karena Bible itu adalah literasi, bebas dibaca siapa saja. Bukan berarti boleh kami hina nistakan, kami akui itu. Ada konteks-konteksnya, ada ayatnya, mari kita bahas dengan menggunakan ilmu pengetahuan.
Kalau Anda menggunakan sentimental Anda karena kami dikatakan menista, kalian membuat judul begini, ya maaf Pak, Anda lagi hadir di tahun 2025 Pak, di mana yang namanya teknologi sudah beranjak di 4.0. Ilmu pengetahuan bisa diakses di mana saja. Kita azasnya demokrasi, kebebasan berpendapat, beropini, walaupun tetap diatur oleh undang-undang. Anda nggak berhak Pak melarang kami diskusi lintas agama dengan cara baik, sehingga meminimalisir penghujatan di mana-mana. Begitu Pak ya, silakan. Oke, saya tidak melarang Anda bernarasi tentang kitab kami atau tentang Tuhan kami. Tapi satu hal yang menjadi dasar kebenarannya adalah apapun yang Anda sampaikan tentang Tuhan kami, tentang kitab kami, itu bukan tolok ukur kebenaran, ya. Jadi lebih condong kepada memutarbalikkan kebenaran. Karena kami punya Tuhan, cara memahami ketuhanan kami tidak bisa diatur dan diukur oleh Anda yang Muslim. Dan secara historis tadi sudah saya katakan ya, Islam dengan Kristen tidak ada hubungannya, ya, tidak ada jalur penghubung atau jembatan penghubung. Jadi ketika Anda menarasikan, kemarin bahkan si Anda tuh mengatakan saya memberikan edukasi bagi orang Kristen. No, saya tidak butuh edukasi dari orang luar penyusup gelap. Ya, tidak butuh itu, karena hanya mutarbalikkan kebenaran. Ya, terus masalah Yesus itu hanya jalan saja, kan Anda tadi mengutip sebuah web yang mana atas dasar wajah Yesus kan. Nah, wajah Yesus memang bisa ditulis dalam berbagai versi, yaitu versi dari para penulisnya, dari para pelukisnya, sehingga para pelukis itu dalam mengimajinasi tentang Yesus, wajah Yesus dipengaruhi suku bangsa mereka, atau apa ya, suku bangsa mereka itu. Tapi secara historis ya, bahwa nama Yesus itu adalah tercatat dalam sejarah, bukan khayalan. Jadi Anda membuat judul ini termasuk ranah penistaan ya, karena berdasarkan hanya pada. Sebelum Papi Gembala ya, Papi Gembala mau bicara, saya potong dulu Bapak. Pak, kalau ini bentuk penistaan, saya tunggu Bapak melaporkan ke kantor polisi, saya tunggu untuk bertemu di ruang penyidikan menggunakan data-data. Ya. Enggak, sabar, karena obrolan subjektif Bapak itu nggak bisa kami terimakan dan benarkan. Saya akan buktikan kepada Bapak menggunakan jurnal ilmiah bahwa Yesus itu adalah tokoh mitologi menurut para ahli. Tapi kita serahkan ke Papi Gembala dulu. Saya akan bicara menggunakan literatur. Kalau Anda mau melaporkan saya, silakan Anda laporkan para karya ilmiah yang telah saya baca ini ya. Jangan menghentikan ilmu pengetahuan untuk disebarkan, Pak. Papi Gembala silakan sampaikan dulu. Izin, saya cuma tambahkan aja tadi mengenai masuk ke rumah kami ngaca-ngaca gitu loh. Tadi ada literasi bahwa ternyata sekolah Kristen STT itu Pak mempelajari ilmu Islam, ngapain kan gitu. Itu aja saya sambung aja di sedikit ini. Silakan dilanjut nih. Oke, tadi ada statement-statement menyesatkan ya, yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan ya, yang mengatakan Yesus itu tokoh sejarah. Saya minta sama Bapak, kalau memang Yesus masuk tokoh sejarah, tunjukkan satu bukti arkeologi keberadaan Yesus sebagaimana saya mampu menunjukkan bukti arkeologi keberadaan Nabi saya. Baru kita bisa membenarkan omongan Bapak. Kalau menurut Bapak tidak masalah, menurut saya itu tidak ada masalah kita. Itu kan pribadi Bapak, ya kita hargailah. Kita nggak perlu debat dengan orang yang nggak ngerti apa-apa dengan yang dia ucapkan. Tapi ketika klaim diletakkan di depan kami harus tuntut buktinya. Contoh, kalau saya katakan Yesus itu hayalan, itu bukan kata saya. Mari kita bahas menggunakan karya ilmiah. Saya seorang yang belajar, diajarkan kalau bicara itu pakai data dan literatur nih. Ini adalah sebuah jurnal teologi ya Pak ya. Mungkin kalau Bapak tahu, jurnal itu adalah hasil penelitian dari orang yang diawasi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya sebagai dosen dan pembimbing. Ini judulnya adalah Mitisis, sebuah mitos tentang mitos. Ditulis oleh Stefanus Kristianto. Jurnal yang mempublishnya ini adalah jurnal nih ya. Kita lihat jurnal yang mempublish, jurnal mana? Nah, jurnalnya yang mempublish adalah Jurnal Aletheia, volume 17, nomor 9, September 2015. Tepat di halaman
Ya, kita perlihatkan bagaimana kemudian kajian ini membuktikan bahwa ada golongan dan kelompok orang-orang yang bisa membuktikan kalau Yesus itu adalah mitos. Dan yang mengatakannya itu bukan orang Islam, kami yang Anda tuduh sebagai penumpang gelap, tapi justru orang Kristen sendiri, dan adalah gelarnya profesor. Makanya saya tanya kapabilitas Anda bicara di sini sebagai apa? Kalau profesor ini, Pak, orang yang sudah dianggap sebagai guru, Pak, pengajar dia, Pak, dia berhak untuk mengajarkan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, apa yang diungkapkan kelompok mitisis sebenarnya bukanlah hal yang baru. Jadi tentang Yesus sebagai mitos ini bukan hal yang baru, Pak. Mitos itu sama dengan hayalan, Pak. Van Foors mencatatkan bahwa argumen yang menolak eksistensi historis Yesus bisa ditelusuri hingga ke permulaan studi kritis terhadap perjanjian baru. Yang mencatat bahwa di akhir abad 18, jadi di akhir abad 18, beberapa murid dan deis Inggris yang radikal, Lord Bolingbroke, mulai menyebarkan ide bahwa Yesus tidak pernah ada. Ya, begitu ya Pak ya. Jadi bukan kami Pak, kami ini pelajar dan pembelajar Pak. Jadi kami membaca dan juga mengkaji. Dan saya akan bahwa Tuhan Bapa itu hayalan saja, tidak eksis dan tidak pernah ada. Pertama, nama tokohnya itu George Aberwell. Kalau Bapak mau demo sama dia ya Pak, jangan sama saya orangnya belajar aja Pak, mengutip aja. George seorang profesor ya Pak ya, gelarnya profesor ya, emeritus Jerman di Inggris. Seorang tokoh yang unik sebab meskipun dia bukanlah seorang yang terlatih dalam bidang perjanjian baru atau studi klasik, tetapi menunjukkan ia memiliki pengenalan yang cukup mendalam terhadap kesarjanaan perjanjian baru. Ahli ya Pak ya, Bapak ahli apa Pak? Nah, ia merupakan pendukung teori Kristus, berikan sanggahan paling seksama dan rumit terhadap historisitas Yesus dalam beberapa publikasinya. Wells juga merupakan pemikir dengan pengaruh paling luas sebab banyak penganut teori kontemporer bergantung pada argumen-argumennya. Ini satu profesor ya Pak. Yang kedua, kita lihat Pak, bukan cuma satu-satunya ya Pak, banyak. Ini yang paling utama yang memiliki keterikatan dengan ilmu pengetahuan di dalam dunia kristologi ya Pak. Tom Harpur Pak namanya, satu orang lagi ya Pak ya. Dan di sini ada orang-orang Kristen ya Pak. Tokoh kedua yang dipaparkan di sini adalah Tom Harpur, lahir tahun 1929. Apa pekerjaannya Pak? Seorang penulis, penyiar, kolumnis, teolog Pak ya, teolog ya Pak, teolog ya, yang berasal dari Kanada. Ia merupakan mantan imam dari gereja Anglikan Pak, nggak sih gue, mantan imam loh Pak ya, Bapak mantan apa nggak tahu. Yang melayani, tahun berapa dia melayani Pak? Nih Pak, lama dia melayani Pak di Anglikan ya, 1957, 1964. Kemudian menjadi profesor, bukan prosesor ya Pak, profesor. Profesor bidangnya apa profesornya Pak? Bidang perjanjian. Di mana Pak? Di Universitas Toronto dari tahun 1964 sampai 1971, lama ya Pak ya. Sebelum akhirnya dia lebih banyak berkecimpung di dalam dunia penyiaran dan jurnalistik, secara akademis dia memiliki gelar BA Pak dari Universitas Toronto, Kanada, dan gelarnya magister Pak ya, MA dari Universitas Oxford Pak. Orang nggak main-main nih Pak ya, orang kuliahan Inggris ya. Pemikirannya mengenai teori bahwa Kristus mitos dituangkannya secara khusus dalam bukunya De Pagan Christ Pak. Bukan saya Pak yang salah. Bapak kalau bilang saya penista Pak, tolong Pak di demo itu guru-guru saya ya, itu orang profesor. Saya mau, kalau bisa saya kuliah di Oxford Pak nanti Pak, insya Allah ya. Richard Carrier Pak. Tokoh ketiga yang perlu disimak pemikirannya di sini ialah Richard Carrier, seorang penulis dan pembicara. Ia memiliki gelar PhD di bidang studi klasik dari Universitas Columbia. Meskipun semula ia agak skeptis terhadap teori Kristus ini adalah mitos, tetapi sejak akhir 2005 ia justru menjadi salah satu pendukung utama teori ini. Carrier mencurahkan argumen-argumen pro Kristus mitosnya dalam sebuah buku berjudul On the Historicity of Jesus. Di dalam blognya ia menyebut karyanya ini sebagai the first comprehensive pro Jesus mythos book ever published by a respected academic press and under formal peer review. Di dalam buku setebal 696 halaman ini, Carrier menegaskan sebuah posisi yang ia sebut sebagai the minimal Jesus mythos theory. Pandangan ini yang nampaknya dipengaruhi oleh Early Doherty, meyakini bahwa Yesus pada mulanya adalah tokoh yang dipercaya sebagai makhluk surgawi imajinatif ya Pak. Hayalan saja, ini dia Pak tepatnya ya, yang kemudian disejarahkan seiring berjalannya waktu. Gitu ya Pak ya. Nah,
Dan kemudian Pak ya, selanjutnya Pak ini belum terakhir Pak, ini Pak terakhir nanti ya. Robert McNair Prize. Dia adalah disebut Robert McNair Prize, Profesor Kritik Alkitab di The Center for Inquiry Institute, Pak. Nggak main-main ya Pak ya, maaf ya. Jadi, dan juga mengajar filsafat dan agama di seminari online Johnny Selemon Theological Seminary. Waduh, orang Kristen sendiri, ahlinya bidangnya bidang perjanjian baru. Jangan bilang mereka itu penumpang gelap Pak. Nah, saya ini kan pelajar, saya hanya boleh mengutip perkataan doktor, profesor, dan semua ahli-ahli yang memang belajar di bidangnya. Jadi ketika saya katakan bahwa Yesus itu adalah figur mitos imajinatif yang tidak eksis, bukan saya yang bilang, tapi para ahli. Kalau Bapak mau melaporkan saya ke kantor polisi, nggak apa-apa, kita ketemu aja di pengadilan nanti ya Pak. Saya bawa jurnal ini, Bapak bawa apa ya nggak tahu. Gitu. Oke, sudah? Silakan. Ya, Sudah. silakan dibantah Pak. Oh jadi sabar Pak, sebelum, jadi bukan Uni yang menyimpulkannya, tetapi para profesor dan ahli-ahli teolog ya. Masya Allah, ya. Ini menarik ini kita kaji ini. Silakan Pak Christian. Oke. Jadi apa yang dipaparkan oleh ini saya tanggapi. Di dalam dunia kekristenan mau terjadi satu perkembangan pemahaman teologi ya. Terutama ahli teologi itu keluar dari orang-orang barat ya. Dan di dalam Kristen memang ada aliran teologi, yang pertama itu fundamental, yang kedua liberal ya. Pada abad 19 dan abad 20 memang muncul para ahli teologi dari barat yang akhirnya kecondongannya aliran teologi yang liberal, yang mana dalam menafsirkan, memahami kitab-kitab perjanjian baru, terutama memahami tokoh Yesus, memang memberikan narasi-narasi seperti itu tadi, bahwa Yesus itu hanya imajinatif, Yesus itu hanya mitos dan sebagainya. Dan ini memang mereka punya hak untuk menyampaikan, mungkin mereka punya dasar untuk bernarasi seperti itu. Dan itulah perkembangan teologi dalam kekristenan. Memang ada teologi liberal yang sebenarnya sudah keluar dari yang fundamental. Ya, sedangkan kami berpegang pada teologi yang fundamental berdasarkan Alkitab, kitab perjanjian baru. Ya, jadi yang disampaikan oleh Umi tadi kan para teolog-teolog yang muncul pada abad 19-20 kan. Nah, itu termasuk abad-abad yang belakangan ini. Nah, yang fundamental yang jelas bahwa ketokohan Yesus itu sudah tertulis pada abad pertama. Ini yang fundamental yang harus kita, menurut saya ini memang ini yang harus menjadi dasar kebenarannya. Karena mereka yang menyampaikan pada abad 18, 19, meskipun mereka gelarnya profesor doktor, itu oke lah, kita hargai mereka, akademis mereka. Tetapi secara fundamentalnya mereka sudah keluar dari kebenaran itu sendiri ya. Sebab bagi kami ya, dari ajaran iman Kristen itu memang dibutuhkan orang itu cerdas dan pandai, tetapi kecerdasan dan pandai tidak bisa jadikan tolok ukur kebenaran. Karena seseorang yang sudah punya gelar doktor itu kan orang pintar, profesor orang pintar, tapi terkadang justru dari kepandaiannya itu bisa keluar dari yang fundamental, sehingga dia memberikan narasi-narasi yang sudah keluar dari yang dasarnya. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Nah, mungkin hal-hal inilah yang dijadikan alat bagi orang-orang Muslim untuk katakanlah menjelekkan mata kami. Oh itu loh, Yesus yang kamu yakini itu seperti itu. Bagi saya no problem, itu tidak akan tergoyahkan ya, karena sejak Yesus ada di dunia itu sudah menjadi suatu polemik ya. Jadi polemik bagi sepanjang sejarah dari dia lahir ke dunia sampai sekarang ini. Jadi begitu ya Umi ya. Jadi secara fundamental ya saya yakini keberadaan Yesus yang historis, bukan khayalan yang tertulis dalam kitab perjanjian baru. Ya secara historisnya, secara umum lagi
eh, keberadaan Yesus ini loh dijadikan patokan kalender umum, ya, yang mana tahun sebelum Yesus itu dalam bahasa Inggrisnya kan BC, before Christ, tahun sebelum Masehi. Tahun sudah Masehi disebut AC, after Christ. Nah, artinya dengan penanggalan kalender umum yang dipakai seluruh dunia ini, bahwa Yesus hadir ke dunia itu adalah fakta sejarah, ya, bukan khayalan, sehingga dijadikan patokan kalender umum yang dipakai seluruh dunia. Jadi kalau seandainya Anda pro dengan para teolog liberal, sebaiknya Anda jangan pakai kalender umum yang dipakai sekarang ini, karena kalender itu patokannya dipakai adalah Yesus, after Christ, before Christ, ya itu, begitu Umi ya. Jadi silakan. Tadi begini. Saya jelaskan ya. Kalender Gregorius atau Gregorian, udah Pak, saya tangkap poin. Kita ilmu aja di sini Pak. Kalau cuma asumsi kita di sini apa ya Pak ya? Enggak jangan banyak-banyak. Saya juga punya keterbatasan Pak. Saya tangkap ada beberapa poin kebanyakan Pak. Nanti mual saya Pak ya. Kalender Gregorius atau Gregorian adalah penanggalan yang paling banyak digunakan oleh orang Barat, yaitu sistem penanggalan dibuat oleh Paus Gregorius Pak. Dia bukan ahli sejarah. Kalau memang ada bukti sejarah bahwa Yesus itu ada. Jadi kalau saya bikin kalender ya Pak ya, terus saya buatlah sebelum Zeus hadir. Saya tetapkan Zeus itu lahirnya tanggal sekian, tanggal sekian. Itu tidak membuktikan kalau orang itu masuk dalam kategori fakta historis. Kenapa? Karena saya bisa menetapkan, contoh, tanggal berapa kelahiran Yesus. Bisa nggak Bapak buktikan tanggal kelahiran Yesus itu ada dalam Bible? Kalau nggak ada, artinya ada orang yang menetapkan sendiri tanggal kelahiran Yesus, tanggal sekian, dikira-kira sekian, lalu dibuatkan kalendernya. Maka itu bukan berarti bukti otentik bahwa orang yang menjadi before Christ atau after Christ ini adalah orang yang hadir secara historis. Karena definisi historis ini Pak, kalau dalam istilah bahasa Indonesianya sejarah, dari kata sejaratun itu ada pohon. Namanya bahasa Arab itu kata pohon Pak. Jadi kata pohon itu ada akarnya, bisa digali akarnya. Dari mana, siapa, mengapa, di mananya jelas. Kalau Bapak bilang yang membuat ini kan Paus Gregorius Pak. Dikenalkan pada dunia tanggal 4 dan 15 Oktober justru 1582. Yang kita pakai sekarang. Jadi justru itu ribuan tahun setelah Yesus hadir, nggak ada kaitannya dengan keberadaan Yesus sebagai orang yang dianggap ada secara historis. Nggak ada gitu loh. Kami juga bisa kok Pak pakai kalender Hijriah Pak. Maaf ya Pak, kalau Bapak bilang kenapa kalian pakai kalender Masehi, loh kami bisa kok pakai kalender Hijriah, nggak ada kaitannya dengan kalender. Nah, Bapak tadi banyak bicara mengatakan bahwa oh itu liberal, oh ini itu. Seolah-olah di hadapan Kristen ini orang yang bergelar profesor dan dokter itu tidak ada harganya. Tapi ternyata saya juga memang tahu, memang umat Kristen ini kalau mengaku sudah punya roh Tuhan dalam dirinya, memang mereka tidak butuh orang lain untuk mengajarkan. 1 Yohanes pasal kedua nomor 27. Mari kita baca ayatnya, adalah begini bunyinya ya. Ini bukti kalau memang mereka tidak butuh ilmu pengetahuan. Makanya mereka tidak berpihak kepada ilmu, kepada doktrin baru mereka berpihak. Itu dulu kenapa Eropa itu kolaps dulu. Karena ilmu pengetahuan itu justru kalau bertentangan dengan Kristen dihabisi satu persatu ya. Kita buka dalam 1 Yohanes, ini bukti dalilnya ada. 1 Yohanes pasal kedua nomor 27, saya bacakan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajarkan oleh orang lain. Jadi ketika profesor bicara, ahli bicara, dokter bicara, misal nih, dokter bilang, Pak, cara mengobati asma itu begini-begini. Tapi pas pendeta bilang, saya anak Tuhan, punya Roh Kudus, mereka akan lebih percaya kepada pendeta ketimbang kepada dokter. Kenapa? Mereka diajarkan begitu. Makanya Pak Christian Jupri bilang tadi, saya tidak butuh pengajaran dari Anda. Padahal Pak Christian Jupri saya tanya, Bapak kapasitasnya apa? Nggak menjelaskan. Saya nggak tahu, jangan-jangan Pak Christian Jupri ini bukan orang yang mengerti teologi dan kristologi. Makanya saya tidak mau diskusi dua arah dengan Pak Christian, tapi kebanyakan bicara Bapak saya juga harus terpaksa menanggapi. Kenapa? Tidak mungkin rum-rum Islam membiarkan namanya penyesatan. Nah, lanjut ya. Kita kajian ilmiah teman-teman. Saya juga bawa satu jurnal lagi. Definisi sesuatu itu bisa dikatakan sebagai opini atau dikatakan sebagai sejarah. Sejarah sebagai fakta. Saya nggak mau pakai asumsi pribadi saya karena belum tentu benar asumsi saya. Makanya saya menggunakan data-data yang disebut dengan jurnal. Karena jurnal ini digunakan di kampus-kampus kalau kita sedang mengadakan penelitian. Nah, bahkan ini menjadi salah satu literatur ya.
Mungkin saya tunjukkan definisi sejarah teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya, kalau kita itu terbiasa menggunakan ilmu pengetahuan. Nah ini ya, saya pakai jurnal lagi ya, mohon maaf ya. Kan saya memang terbiasa tuh kalau diskusi itu pakai literatur, bukan pakai ya asumsi liar gitu ya. Ini namanya ciri-ciri fakta dan opini. Mari kita lihat ini apakah jurnal atau bukan. Nah ini dia ya. Ternyata ini adalah sebuah karya ilmiah yang disebut jurnal yang ditulis oleh dengan judul Rika Kustina dan Rika Novatma. Judulnya Peningkatan Pemahaman Pengidentifikasi Fakta dan Opini Harian Serambi Indonesia dengan metode cooperative learning menggunakan teknik numbering heads together NHT pada siswa kelas sekian-sekian bla bla bla. Ini panjang ya. Nah, karya ilmiah ini dipublish oleh siapa? Karya ilmiah ini dipublish oleh apa namanya ya, karya ilmiahnya mana dia nih? Kita lihat nih. Ini nih ISSN-nya ada ya, ISSN 2388036 resmi ya teman-teman, volume 4 nomor 2 Juli Desember 2016, di halamannya ini ada ketiga nih, 37. Nah mari kita lihat yang disebut dengan ciri-ciri fakta menurut penelitian ini, bukan menurut saya ya Pak ya. Pak, yang pertama ciri-ciri fakta itu bersifat objektif ya Pak, nih objektif, nggak ada kaitan dengan doktrin agama ya Pak. Yang kedua, biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Bapak kira-kira bisa nggak ya menjelaskan apa latar belakang penulisan Bible, siapa penulis Bible, ya, di mana ditulis Bible, kapan ditulis Bible, berapa orang yang menuliskan Bible. Bisa jawab nggak kira-kira ya? Yang ketiga itu adalah menunjukkan peristiwa atau informasi yang telah terjadi. Pertanyaannya adalah, bisakah ditunjukkan kapan tanggal lahir Yesus yang dijadikan patokan sebagai kalender kita? Misal tanggal berapa tepatnya? Kalau nggak ada itu bisa termasuk hayalan saja. Yang keempat, memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, dan waktu. Ini yang saya tanya tadi ulang nih, Pak. Penentuan jadwal kalender kita itu kan setelah kelahiran Yesus. Pertanyaannya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapakah Yesus lahir ke dunia Pak? Tunjukkan di mana data-datanya. Kalau cuman saya ya klaim-klaim Pak, saya juga bisa ngeklaim kalau saya istrinya Yesus Pak, tapi nggak bisa buktiin, tapi bisa dipercaya Pak, karena imani saja. Nggak gitu cara diskusi ya Pak ya. Yang kelima adalah memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Pertanyaannya, ketika dikatakan bahwa Yesus itu pernah hadir, itu sumbernya bisa dipercaya nggak Pak? Jangan-jangan Kang Tepu Pak ya, karena Paulus adalah orang yang pertama adalah orang munafik Pak. Jadi agak ngeri-ngeri sedap ini. Ini yang namanya adalah diskusi ilmiah lintas agama. Itu kenapa saya itu selalu mengatakan, tolong saudaraku yang diskusi sama Bunda Gembala, jelas dulu kapasitasnya. Saya nggak mau merendahkan orang lain di hadapan saya. Masa saya berilmu untuk debat dengan orang tak berilmu, nanti kan sedih saya jadinya. Kasihan saudara-saudara saya yang nggak dianggap seolah-olah saya merendahkan. Nggak mau. Saya orang Islam soalnya. Makanya dari tadi saya tawarkan Bapak mending bertanya saja. Tapi Bapak kan nggak mau bertanya. Kekeh banget pengen menjelaskan. Makanya saya membantah Bapak. Karena yang Bapak jelaskan itu berupa penyesatan Pak. Saya ada tanggung jawab di bawah saya untuk tidak membiarkan penyesatan di komal-komal Islam Pak. Kurang lebih seperti itu. Semoga Bapak paham. Silakan dilanjutkan. Monggo. Oke. Masalah kalender umum yang kita pakai ini, jikalau Uni itu tidak valid sumbernya, ya monggo tidak apa-apa. Konsekuensi logisnya ya jangan dipakai lah. Karena kan dari sumbernya menurut Uni kan enggak. Siap. Saya pakai Pak. Saya pakai kalender Hijriah. Ya Uni kalau janji dengan seseorang, jangan pakai kalender itu Uni ya. Jangan pakai. Iya, nanti kan, pakai Hijriah Pak saya Pak. Nah, silakan pakai Hijriah ya, jangan pakai kalender itu karena menurut Uni tidak valid gitu ya. Terus yang kedua, ya yang siap jelas, Pak, aman. Oke, harus konsekuen loh ya, konsekuen loh. Ya, jangan ulang loh. Pak, saya ini kan dilarang sama Bapak pakai kalender. Saya sudah iakan, bukan berarti saya harus memenuhi semua keinginan Bapak. Saya kan bukan pembantu Bapak. Kan apa gitu. Bapak bilang jangan pakai. Saya Pak ini lucu ya Pak. Masa diri dan tubuh saya ini harus dijajah sama Bapak? Saya punya kalender Hijriah kok. Saya bisa saja menentukan apapun pakai kalender Hijriah kok. Iya gitu loh. Tapi jangan Bapak ngatur-ngatur saya harus ngapain. Bapak ini lucu deh. Lagi pula kan nggak ada kaitannya kalender itu dengan kehistorisitasan Yesus. Monggo Pak ya, monggo. Kita di sini bukan ini Pak, bukan sentimental yang kita bawa ya, kita ilmu Pak, ilmu. Kesimpulannya monggo. Oke, kesimpulannya sebentar lagi saya turun ya.
kesimpulannya, kalau Uni sering pernah saya dengar kemarin memberikan edukasi kepada kami orang Kristen, ya intinya mohon maaf, Kristen sudah punya cara sendiri memahami isi kitabnya dan memahami menghayati cara sendiri dalam menghayati ketuhanannya. Tidak butuh ya edukasi dari Uni, meskipun Anda menggunakan data-data valid sekalipun ya. Mohon maaf, saya tidak butuh itu karena Anda dan saya sudah jauh berbeda ya, hidup di dunia yang berbeda. Artinya ini bahasa filsafat ya, bahasa filsafat hidup di dunia yang berbeda ini. Kalau saya jelaskan nanti menyinggung perasaan Anda ya. Jadi Nggak apa-apa Pak, memang dunia kita Nggak berbeda apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Kami Silakan malah aja. senang dibilang dunia kita beda. Senang kita. Kami memang Supaya kita bisa menintrospeksi diri kan gitu ya, Uni, ya. Kalau salah dijelasin aja Pak. Jangan disimpan Pak. Nanti jadi bisul. Silakan nanti Pak. jadi bisul Pak nanti. Jadi bisul nanti Pak. Anda rawan nanti dikit-dikit penistaan, ini penistaan gitu loh. Kan Pak rawan kalau udah begitu. mental block mending turun Pak, tutup muka, nggak usah muncul-muncul di dalam. Makasih Bu Dewi. Oh bukan saya. Iya. Kasih Budi. Makasih Mbak. Kirain saya tadi. Maaf Bu Dewi. Maaf. Makasih Iya, Budi. silakan. Personal tidak butuh Anda untuk menjelaskan, untuk mengedukasi. Oke? Sekian, terima kasih. Saya mau turun nih. Tuhan Yesus berkati. Ya Pak, Tuhannya Yesus yang memberkati Tuhannya saya Yesus Pak. memberkati ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.